Ya, sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dengan para pemain keturunan. Dan seperti yang kita tahu kalau baru ada 3 pemain baru yang diproyeksikan untuk main melawan Irak dan Filipina. Namun bila Indonesia bisa lolos dari ronde 2, maka kemungkinan besar minat para pemain grade A yang selama ini dirumorkan pasti akan makin besar. Terlebih lagi dengan proses nyata serta keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir yang ingin sepak bola Indonesia berbenah luar dalam, pastinya membuat harapan untuk naik ke level yang lebih tinggi itu terpapar nyata. Sementara itu dengan banyaknya pemain keturunan yang dimiliki Indonesia saat ini membuat sejumlah negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam cukup kesal dengan pergerakan Indonesia dalam mencari pemain keturunan. Karena dalam waktu dekat, Indonesia beneran jadi tim ASEAN rasa Eropa. Penambahan skuad timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 terus diupayakan. Hal yang wajar karena bagaimanapun, jika nantinya Indonesia lolos ke ronde ketiga, maka lawan yang dihadapi pun pastinya jauh lebih sulit. Di mana tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi, dan juga Australia pasti akan menjadi lawan yang terbilang sulit dihadapi jika tidak dengan skuad terbaik. Kemudian jangan remehkan lawan-lawan tier 2 lainnya, yang bagaimanapun juga nggak bisa dianggap enteng. Maka dari itu, dengan banyaknya skuad berkualitas di dalam tim, jelas kita tak akan lagi khawatir jika ada pemain yang absen entah cedera atau lain sebagainya. Namun di satu sisi, kita juga pastinya pengen melihat timnas ini full squad, dan jujur itu belum pernah terjadi. Pasti ada aja masalah yang membuat tim Garuda nggak bisa main dengan komposisi terbaik. Sementara itu dengan peluang yang terbuka lebar di hadapan mereka, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai tahapan selanjutnya. Namun untuk meraih kesuksesan tersebut, dibutuhkan strategi yang matang dan skuad yang kuat. Menyadari pentingnya memiliki kedalaman dalam tim, menambah pemain seperti Maarten Pas, Kelvin Verdonk, dan Jens Schreven merupakan langkah yang baik meskipun masih dirasa belum cukup. Tetapi jika kita melihat kesempatan untuk mendapatkan pemain kelas dunia seperti Jairo, Kevin Dix, Max Hilgers, Ole Romani, Eliano Reinders, dan bahkan Emil Audero, maka ada potensi untuk mengangkat level permainan tim ke tingkat berikutnya. PSSI jelas akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mendapatkan pemain-pemain berkualitas tersebut. Dengan strategi yang tepat dan pemain-pemain berkualitas, Indonesia memiliki kesempatan nyata untuk bersaing dengan tim-tim unggulan dalam mencapai tahap selanjutnya. Selain kehadiran Jairo yang telah menjadi sorotan, ada rumor menarik yang sedang beredar di kalangan penggemar timnas. Sebuah akun fanbase telah membagikan informasi menarik mengenai kemungkinan kedatangan 2 pemain keturunan yang akan menyusul Jairo ke Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun postingan tersebut telah dihapus, netizen berhasil menyimpannya dan menemukan kode-kode yang diyakini sebagai petunjuk mengenai nomor punggung para pemain tersebut. Tentu saja kehadiran Jairo akan menjadi tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat lini tengah. Namun spekulasi mengenai kedatangan 2 pemain lagi memberikan kepastian bahwa upaya untuk memperkuat timnas tidak hanya berfokus pada 1 pemain. Kedua pemain yang diyakini akan datang juga menjadi sorotan karena kemungkinan kontribusi besar yang bisa mereka berikan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, antusiasme para penggemar timnas Indonesia terus meningkat seiring dengan spekulasi ini. Semua mata kini tertuju pada pengumuman resmi mengenai siapa kedua pemain yang akan menyusul Jairo ke Indonesia dan bagaimana mereka akan mengubah dinamika timnas dalam kompetisi mendatang. Sementara itu dengan semakin banyaknya pemain keturunan grade A yang memperkuat Indonesia, membuat negara-negara ASEAN semakin panik, terutama Vietnam
yang sudah merasakan dampak langsung kehadiran pemain keturunan Indonesia. Gak cuma itu, Thailand yang selama ini dikenal sebagai Raja ASEAN mengakui jika kedepannya Indonesia akan benar-benar jadi tim terkuat di ASEAN dari segala sisi. Bahkan dengan melihat gambaran skuad yang dipanggil Coach Shin, Thailand sendiri kini beneran menganggap Indonesia adalah rival utama. Dan mereka nggak ragu mengatakan timnas Vietnam sekarang udah basi. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang di bawah asuhan Philippe Troussard. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya, tulis media Thailand Sporttrade. Thailand sendiri juga mengakui bahwa dengan komposisi skuad yang dimiliki saat ini, Indonesia telah melampaui level ASEAN. Mereka bahkan menyarankan agar Indonesia bergabung dengan zona kompetisi lainnya untuk mendapatkan lawan yang lebih seimbang. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tidak bisa dianggap remeh, meski skuadnya terlihat mengesankan di atas kertas. Dan hal itu tercermin dalam laga melawan Vietnam kemarin. Indonesia benar-benar menampilkan permainan yang berbeda. Setelah diperkuat oleh Tom Hye, Ragnar Oratmangun, serta Jae-it-sech, mereka tampil lebih solid dan sulit untuk ditembus. Sementara itu, Thailand merasa campur aduk antara jengkel dan takjub dengan langkah strategis yang diambil oleh PSSI. Dalam waktu singkat, Indonesia telah berhasil menggait sejumlah pemain keturunan yang potensial, seperti Tom Hye dan Ragnar Oratmangun. Ditambah baru-baru ini, Indonesia kembali mendapatkan sejumlah pemain keturunan grade A macam Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jairo Redwall. Kehadiran pemain-pemain sekaliber mereka di timnas Indonesia secara signifikan meningkatkan kekuatan tim dan membuat Thailand dan negara-negara lain di ASEAN harus mengakui bahwa Indonesia kini menjadi ancaman yang lebih serius. Dan kini kita doakan saja semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak maupun Filipina. Karena dengan satu kemenangan saja, timnas Indonesia berhak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Jadi itulah saat negara-negara ASEAN ngiri dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.